Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu ya. Di semester pertama ini kita akan belajar sosiologi dengan materi yang pertama yang akan disampaikan perubahan sosial. Tentu kalian juga sudah mengetahui bahwa yang namanya perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita semua, terutama dalam kondisi sekarang. Dan kita juga melihat, atau kalian pun melihat, bahwa perubahan itu terlihat secara langsungnya dalam perubahan fisik ya, terutama perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik, bangunan-bangunan, terus fasilitas atau sarana-sarana umum yang sumbangsihnya terlihat oleh kita. Nah, itu biasanya kita sering menyebutnya dengan istilah perubahan sosial. Selanjutnya, pada materi pertama ini, kita mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, apa itu perubahan sosial? Tentu perubahan sosial kita sepakati bahwa perubahan sosial itu sebuah perubahan tatanan-tatanan sosial yang dari hal yang tidak maju ke hal-hal yang sifatnya lebih baik lagi, lebih maju gitu ya. Ini gambar menunjukkan setelah terjadinya sebuah bencana. Nah, ini nanti juga awal menjadinya sebuah perubahan sosial karena apa yang sudah ada menjadi hilang dan muncul hal-hal yang baru. Nah, oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, inilah tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan kalian mampu menjelaskan konsep-konsep perubahan sosial yang ada. Oke, next ke ini. Perubahan sosial. Nah, ini materi yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Ada perubahan sosial, ada masyarakat dan perubahan, ada faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor pendorong, faktor penghambat, agen perubahan, dan teori perubahan. Mari kita kupas satu persatu ya. Nah, oke, yang pertama, masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang maksud dengan perubahan sosial? Nah, ini dia. Perubahan sosial itu merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku. Nah, ini nih, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Seperti apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan? Lembaga-lembaga kemasyarakatan itu seperti lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lainnya. Nah, tentu dalam lembaga pendidikan itu akan mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, sistem sosial yang dimaksud mungkin termasuk nilai-nilai. Nah, nilai-nilai apa yang akan merubah sikap kita? Nah, yang disebut nilai itu kita tahu, nilai itu adalah pandangan, nilai sosial itu pandangan yang sifatnya subjektif, anggapan baik atau tidaknya. Nah, nilai-nilai itulah yang terserap di dalam setiap kultur budaya setiap masyarakat. Nah, sikap. Nah, sikap berarti penunjukan karakter yang ditunjukkan oleh masyarakat ya, atau si individu. Dan pola perilaku artinya yang sudah terbentuk. Misalnya perubahan sosial yang sudah terbentuk saat sekarang, taruhlah terjadinya pandemi. Nih udah berapa bulan, mulai dari Maret sampai sekarang, atau bahkan nanti ke akhir tahun. Pada akhirnya dituntut sebuah pola perilaku, khususnya mungkin di dalam lembaga pendidikan, yang tadinya
tidak terlalu mengenal dengan yang namanya teknologi IT dalam pendidikan. Sekarang mau tidak mau, guru maupun peserta didik dituntut untuk memahami itu, dan pada akhirnya menjadi sebuah pola perilaku gitu ya. Walaupun pada transisinya sekarang banyak pro dan kontra, dan itulah yang terjadi dalam sebuah proses perubahan sosial. Nah, kita lanjut ke yang kedua, ada faktor penyebab perubahan sosial apa saja yang ada di dalamnya. Nah, pertama yang ini perubahan secara fisik. Nah, ini ada gambar perubahan secara fisik di sini. Ini ada gambar banjir. Nah, banjir itu yang merusak fasilitas umum ya karena bencana alam, sehingga nanti akan dibangun kembali fasilitas yang baru. Nah, itu pasti terjadi perubahan lingkungan secara fisik. Ini banjir juga karena daerah penyerapan banjir sudah berkurang dan sebagainya nih. Penemuan baru itu berkaitan dengan inovasi. Inovasi itu ada ya penemuan baru yang sifatnya dikembangkan, diakui oleh masyarakat. Mungkin kalau di sini ada gambar pesawat, nah banyak inovasi-inovasi yang lain, terutama sekarang dalam teknologi ya, dalam hal teknologi. Nah, perubahan jumlah penduduk ini berkaitan dengan demografi meningkat atau menurunnya. Meningkat karena angka kelahiran yang banyak, menurun akibat karena tingkat kematian yang banyak. Itu mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Nah, lembaga perubahan sosial salah satunya muncul KPK. Nah, KPK ini lembaga yang dikhususkan oleh pemerintah untuk, nah gitu ya, apa ya istilahnya, memberantas korupsi gitu. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Nah, nih, faktor perubahan sosial. Nah, yang ketiga, nih, ada sikap mudah menerima, terus terbuka. Orientasi pada masa depan itu berpikir maju ke depan, nggak peduli dengan masa lalu gitu. Yang penting cita-cita, harapan ke masa yang akan datang. Nah, itu orientasi pada masa depan. Kontak dengan budaya lain yang sering itu juga mempengaruhi seseorang itu berkarakter terbuka. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan untuk maju. Nah, ini juga sekecil apapun karya orang lain kita selalu menghargainya. Nah, ini yang perlu ditanamkan pada diri. Majunya sistem pendidikan. Ini juga salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Nah, selanjutnya nih ada penduduk yang heterogen. Itu juga sama, heterogen itu beraneka ragam. Ini ada contohnya. Kita Indonesia terdiri dari berbagai macam culture, budaya yang menunjukkan keberagaman masyarakat. Nah, orientasi pada masa depan, ya, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, itu maksudnya seperti gini. Dulu perempuan itu yang kerja di pabrik, pulangnya malam, itu seakan-akan perempuan itu tidak benar. Tapi sekarang ketika banyak para perempuan yang pulang dari pabrik itu malam, tengah malam, nah orang udah memberi toleransi bahwa dia tetap sebagai perempuan yang baik gitu ya, dalam arti karakternya. Tidak menganggap perempuan itu perempuan yang tidak baik. Nah, itu yang dimaksud dengan toleransi terhadap perilaku yang menyimpang. Artinya di sini penyimpangan yang sifatnya positif. Nah, sistem stratifikasi sosial terbuka, itu juga tingkatan masyarakat, adanya status dan peran yang membolehkan seseorang untuk maju atau tidaknya. Oke.
Nih, selanjutnya faktor penghambat perubahan sosial apa saja di dalamnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ini juga memperlambat terjadinya perubahan sosial ya, terutama prasangka negatif di sini bahwa sesuatu budaya yang masuk ke kita itu akan menyebabkan runtuhnya tatanan yang ada di kita. Nah, itu juga penghambat. Nah, selanjutnya adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Karakter, adat budaya itu memang sulit sekali diubah dan seperti ada anggapan adat kebiasaan yang sulit diubah itu banyak anak banyak rezeki. Nah, itu juga salah satu adat kebiasaan yang sulit diubah sehingga menimbulkan tadi perubahan yang menghambat ya. Adanya kepentingan yang tertanam kuat atau kepentingan pribadi ini cenderung ke orang-orang yang sifatnya egois gitu ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Hambatan yang bersifat ideologis ini berkaitan dengan religi atau agama, bahwa dalam agama ada anggapan bahwa yang namanya ikut keluarga berencana itu atau KB itu haram. Nah, itu juga hambatan-hambatan yang sifatnya ideologi. Atau ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya jangan berhubungan dengan orang lain apalagi yang beragama Kristen. Nah, karena dianggap kafir, karena dianggap bukan muslim. Nah, itu juga yang sifatnya ideologis ya, hambatan itu kita sulit untuk merubah. Nah, selanjutnya rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan sikap tradisional masyarakat. Nah, ini juga bisa dipahami ya. Rasa takut artinya kenyamanan. Biasanya orang yang sudah punya jabatan nih, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi budaya. Biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat di sini yang sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Sikap tradisional masyarakat ini kaitannya dengan tadi adat kebiasaan yang sulit diubah. Nah, selanjutnya ada agen perubahan sosial. Gitu, ya. Apa yang disebut dengan agen perubahan itu? Nih, agen perubahan itu merupakan pihak yang mempelopori, merencanakan, melaksanakan perubahan sosial. Adapun peranannya sebagai berikut. Yang namanya agen, ya, atau istilah lainnya apa ya, sosial, agen membawa perubahan, itu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membawa keadaan ini menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, di sini peranannya sebagai katalisator itu pendukung ya, terus pemberi solusi, pembantu proses gitu. Oke, sampai di sini Ibu rasa materi ini untuk teori-teori perubahan sosial kita lanjutkan di materi berikutnya ya, di sesi berikutnya. Jadi untuk sekarang Ibu sampaikan hanya 5 poin saja. Terima kasih, semoga kalian paham, tetap semangat, tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.